is his way. Menonton film ini akan memberikan kalian pilihan dua perasaan, antara perasaan gak betah atau perasaan gak nyaman. Film yang gue bahas itu film berjudul The First Omen, yang merupakan prequel dari film The Omen yang tahun 1976 salah. Dan gue udah nonton filmnya kemarin, dan berikut adalah review gue soal film The First Omen. Gue inget dulu waktu nonton film The Omen itu waktu gue masih kecil banget deh, masih SD. Gue nggak nonton di bioskop. Gue nontonnya tuh waktu itu di TV di layar emas RCTI. Itu masa-masa kejayaan di mana nggak semua film itu di sensor gila-gilaan gitu. Karena kenapa? Adegan sadisnya itu masih banyak yang bisa lolos tayang di TV nasional. Apalagi di jam prime time. Gue ingat salah satu adegan yang gue ingat itu adalah ketika waktu si Damien itu sama orang tuanya itu mau ke gereja. Itu pas adegan mau nyampe ke gereja itu yang Damien tiba-tiba jadi diem. Pas udah nyampe di depan gereja, pas mau turun tiba-tiba Damiennya tantrum gitu sama demam. Lah gue waktu kecil gak mau disuruh ke gereja ya paling cuma males-malesan doang, atau bilang gak mau ke gereja, males gitu kan. Lah ini kagak mau ke gereja, tantrum langsung nyakar-nyakarin maknya. Cuman adegan itu doang sih yang gue inget film dari Domen. Oh, sama satu lagi adegan pas lagi pembantunya atau apa gitu yang tiba-tiba bungee jumping dari lantai 2. Tapi bungee jumpingnya ada yang nyangkut ya. Look at me, Damien. It's all for you. Itu yang gue inget, karena selebihnya gue gak terlalu inget lagi soal film itu. Karena adegan pas lagi Damien yang tiba-tiba ngamuk-ngamuk pas lagi mau ke gereja itu yang bener-bener cukup memorable sih. Sementara untuk The First Omen ini secara plot itu dia mengambil setting langsung sebelum dari film The Omen-nya. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang nih film The First Omen dan film The Omen itu sebenarnya kalau dari segi cerita tuh benar-benar nyambung, nggak ada putusnya, karena ending dari film The First Omen ini adalah awal dari film The Omen gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya jeda antara kedua film dari segi cerita ya. Film The First Omen ini bercerita tentang Margaret yang diperankan oleh Neil Tiger-Free, di mana dia kembali ke Italia untuk menjadi salah satu suster di sebuah panti asuhan atau sekolah khusus anak-anak perempuan. Niatnya Margaret ini untuk mengabdikan hidupnya menjadi seorang suster Katolik yang baik. Namun kenyataannya dia malah mendapatkan sebuah malapetaka yang menyangkut keselamatan dirinya dan juga ancaman soal konspirasi soal antikristus yang membawa dia ke sebuah momen paling mengerikan dalam hidupnya. Ceritanya kayak gitu sih. Kelebihan dari film ini tuh banyak kalau kata gue. Gue bilang film ini film yang bagus gitu. Bagus ya, bukan bagus banget, bagus. Karena ada kelemahannya. Dan itu cukup fundamental kalau bagi gue. Bisa gue bilang kelebihan utama dari film ini adalah dari segi teknisnya. Pertama, film ini kan mengambil setting tahun 1970-an. Dan secara teknis film ini berhasil menampilkan visual gambar yang berhasil memberikan kita rasa bahwa kita sedang menonton film yang dibuat tahun 1970-an gitu. Karena gambarnya itu benar-benar entah di color grading atau diedit untuk memberikan feel jadulnya gitu. Namun walaupun gambar ini dicoba untuk diedit dan di color grading untuk memberikan visual gambar jadul, namun kita masih tetap nyaman nontonnya, nggak merasa kayak aduh nih film nggak banget gambarnya gitu, enggak. Cuman sebenarnya visual jadulnya itu yang ditampilkan di gambar di film ini tuh memang lebih kepada untuk memberikan kita kayak ngasih tahu loh, oh ini filmnya settingnya zaman dulu gitu loh, kan kelihatan kan gambarnya agak-agak jadul, tapi bukan berarti lu gak bakal nyaman nonton filmnya, enggak. Filmnya masih nyaman buat ditonton dari segi gambarnya, dan banyak shot-shot atau sinematografi yang sangat nggak biasa. Walaupun dia sinematografinya kayak beauty shot ya gitu, tapi banyak teknik pengambilan gambar itu yang benar-benar nggak biasa. Cukup eksperimental, namun somehow bagi gue ngerasa itu berhasil gitu, karena ketidaknyamanan yang dihasilkan dari gambar-gambar tersebut berhasil sampai ke penonton gitu loh. Apalagi ntar ada elemen pendukung lainnya yang membuat film ini makin gak nyaman buat ditonton. Dan gue ngerasa film ini kayaknya bener-bener lolos sensor semuanya deh, gak ada yang dipotong, karena banyak adegan-adegan yang cukup disturbing di film ini. Dan gue memberikan apresiasi lagi untuk Lembaga Sensor Film Indonesia karena membebaskan film ini dari sensor, walaupun dikasih rating 17 tahun ke atas. Jika kita melihat pada materi yang ada di dalam film ini, ya sebenarnya film ini cocoknya masuk ke rating 21 tahun ke atas. Cuma ya nggak tahu sih, banyak adegan-adegan film yang tergolong lumayan sadis. Mungkin 21 tahun ke atas kalau mungkin ada adegan ini kali ya, hubungan badannya ya, mungkin ratingnya bakal naik ke 21. Cuma kalau soal sadis ya 17 tahun nggak apa-apa lah. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Dari awal sampai akhir film gue gak ngerasa adanya editing atau potongan adegan yang kasar sih. Gak tahu apa emang LSF kita tukang editingnya udah
halus bener gitu, emang udah pro banget kerjanya, jadi bisa ngemotong film tanpa memberikan kesan bahwa film itu dipotong, atau emang sebenarnya film ini nggak ada yang dipotong sama sekali, itu bener-bener full dari awal sampai akhir ya, bener-bener lolos, nggak ada sensornya. Banyak adegan eksplisit, adegan melahirkan contohnya, itu bener-bener bahkan sampai ke organ intim wanitanya gitu bener-bener ditunjukkan secara eksplisit, walaupun dari angle-angle yang aman ya gitu. Cuma kita tahu lah itu lokasinya di mana kan, dan adegan proses melahirkannya yang secara sesar dan ditampilkan dengan close up, pencahayaan yang cukup terang dan secara detail dan eksplisit ya, itu zaman dulu tuh adegan itu pasti udah jelas disensor. Bahkan sebelum adegan pengangkatan bayinya, dari adegan mulai perutnya di garis ini gitu tuh itu harusnya udah disensor zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang lolos, dan gue cukup bahagia dengan LSF kita sekarang sih. Kayak film apa lagi ya, dulu film Saw tuh banyak adegan-adegannya yang nggak disensor. Kapan lagi lo ngeliat adegan orang disiksa di layar segede-gede gaban gitu? Lo kan dulu bisa aja nonton di depan laptop kan. Dan tuh gue kenapa mulai merasa bahwa LSF kita udah semakin dewasa dalam memahami bahwa ya kita sebagai penonton dewasa udah gak bisa dibego-begoin lagi lah gitu. Lo ngapain sih film untuk rating dewasa lo potong-potong adegan dewasanya gitu? Kita gak bodoh lah. Nyampe rumah nyalain VPN banyak yang bisa kita lihat gitu kan. Oke, lanjut. Masih ngomong soal ketidaknyamanan yang kita rasakan ketika menonton film ini adalah scoring dari film ini. Gua harus acungin jempol ini. Scoring dari film ini gue bisa bilang luar biasa, karena berhasil bikin penonton tuh nggak nyaman gitu loh. Kita nggak bicara soal musik gitu ya. Walaupun musik juga dalam film ini juga memberikan peranan yang besar dalam memberikan rasa tidak nyaman atau memberikan rasa yang mencekam dalam film ini, tapi banyak sekali suara-suara yang dihasilkan di film ini, apalagi suara-suara yang muncul dari speaker surround, speaker yang di samping dan di belakang kita itu, yang bener-bener bikin gak nyaman loh. Jujur, sensasi gue nonton film The First Omen ini, sensasi gak nyamannya sama dengan yang gue rasakan ketika gue nonton film Sinister. Kalau lo pernah nonton film Sinister di bioskop, yang itu tahun berapa ya? Tahun-tahun 2000-an deh, atau tahun-tahun 2010-an deh gitu. Itu salah satu film yang bener-bener scoringnya tuh bener-bener bikin gak nyaman. Udah filmnya disturbing, scoringnya gak nyaman, lu bener-bener pengen cepet-cepet kelar nonton filmnya. Gue gak bilang filmnya jelek ya, filmnya bagus banget malah, Sinister. Tapi karena scoringnya yang bener-bener bikin kita gak nyaman, itu yang bener-bener kita kayak, aduh gue pengen kayak enak banget deh, perasaannya tuh gak enak. Kayak rasanya tuh kayak rasa ketika lo lagi sakit terus lo tidur dan lo mimpi. Lo tahu kan bagaimana mimpinya orang lagi sakit tuh gak enak banget. Mimpi orang sakit tuh gak ada yang enak. Apalagi orang lagi demam tuh mimpinya gak ada yang enak, gak nyaman. Nah, di film ini gue merasakan hal yang sama, walaupun tidak se-disturbing Sinister. Gue standing applause sih buat scoringnya Sinister tuh emang jauh lebih gila sih. Tapi di film ini gue merasakan hal yang sama, dan itu yang balik lagi gue bilang di awal review nih, ketika lo menonton film ini lo entah merasa gak betah atau lo merasa gak nyaman, karena yang bikin gak nyaman adalah gambar, editing, visualisasi, sinematografi, dan scoring dari film ini itu memberikan sinergi yang sangat baik untuk membuat penonton gak nyaman. Bukannya takut ya, gak nyaman. Walaupun ada adegan yang serem sih, ada jump scare-nya ada, tapi kebanyakan perasaan yang kita rasakan ketika menonton film ini adalah gak nyaman. Dari segi acting gue harus angkat topi sih untuk Neil Tigerfield. Apalagi ketika adegan dia setelah adegan tabrakan mobil itu kan dia benar-benar melakukan apa ya? Kayak melakukan acting bermanifestasi gitu. Entah bermanifestasi atau acting atau kesurupan sih, itu kesurupan, tapi entah kesurupan atau bermanifestasi yang dia eksekusi dengan sangat baik. Keren banget. Walaupun ya belum bisa menandingi actingnya Isabel Anjani ya dalam film Possession itu. Kalau dia emang jauh sih. Dia udah another level itu adegannya. Karena adegan Margaret yang kesurupan di sini dengan adegan yang di film Possession di Isabel Anjani itu memiliki konsep yang sama. Tapi kalau Isabel Anjani itu kayak lebih kayak ini orang kayaknya emang dalam pengaruh sesuatu gitu. Kalau kita ngomong soal kualitas actingnya gitu. Namun bukan berarti gue bilang di film ini si Margaret ini, si Neil Tigerfield ini nggak berhasil ya mau memberikan adegan kesurupan. Gue harus acungin jempol, dia benar-benar berhasil sih. Salah satu adegan memorable dalam film ini. Kelemahan dari film ini ceritanya sebenarnya, dan itu masuk kategori fundamental. Ceritanya nggak jelek, tapi lambat. Itulah kenapa pas di awal review gue bilang lo nonton film ini antara lo nggak nyaman, kalau nggak lo nggak betah gitu loh. Dan yang bikin lo nggak betah itu karena cerita film ini yang tergolong lambat. Bahkan kalau gue bisa bilang cenderung bikin ngantuk sih, karena gue nonton film ini dalam keadaan gue sangat segar ya. Gue nggak kurang tidur, nggak kecapean. Gue nonton dalam kondisi tubuh atau dalam kondisi badannya sangat-sangat fit lah, segar banget gitu loh. Tapi gue ketika nonton film ini gue ngantuk.
gue sempet tidur karena ceritanya itu gue bilang salah satu kelemahan film ini ada di sektor yang tergolong fundamental, yaitu ceritanya. Kenapa gue bisa bilang ini cerita ini lambat dan cenderung membosankan, bikin ngantuk? Karena ya beberapa penonton lain di bioskop itu mereka sudah melakukan aktivitas lain gitu, entah mungkin ngecek handphone atau mulai ngeliat jam gitu. Kita sebagai penonton nggak bener-bener terbawa seutuhnya ke dalam film. Namun sekali lagi gue nggak bilang ceritanya jelek ya, ceritanya bagus. Itu doang sih kelemahan dari film. Selebihnya gue harus bilang film ini benar-benar dibuat dengan penghormatan yang sangat baik terhadap film The Omen tahun 1976. Karena banyak adegan-adegan di film ini yang seolah-olah mencoba memberikan tribut ke film The Omen pertama. Adegan bungee jumping The Omen pertama dibuat ulang di film ini, cuma dengan konsep yang lebih meriah. Lalu adegan kecelakaan yang berhubungan dengan pastur juga ada dalam film ini. Jadi gue bisa bilang bahwa sang sutradara mencoba membuat film ini dengan tidak lari atau keluar dari pakem-pakem yang biasa kita dapatkan ketika kita menonton film Omen. Dan itu adalah sebuah pencapaian yang sangat baik sebagai seorang sutradara ketika lo bisa berhasil membuat film yang berhasil memberikan tribut untuk film terdahulunya. Dan itu aja sih review gue untuk film ini. Film ini gue kasih nilai 7/10 karena kelemahan dari film ini adalah di faktor yang cukup penting. Oke, itu aja review gue untuk film The First Omen. Kalau kalian suka sama review gue, kalian bisa klik like. Atau kalian juga kalau udah nonton film ini, kalian bisa tulis review kalian di bawah. Untuk kalian yang merayakan lebaran, selamat lebaran, selamat mudik, dan semoga lebaran kali ini dapat memberikan kebahagiaan, berkah, dan keberuntungan untuk kita semua di tahun-tahun berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.